Hai guys, balik lagi sama gue Andrews yang dari Wear.id atau Wear Indonesia. Di video tutorial kali ini gue bakal kasih lihat lu bagaimana cara mengoptimalkan atau mengoperasikan Garmin Forerunner 265, baik yang biasa ataupun yang S, karena sama aja. Tanpa panjang lebar, let's check it out. Oke, gue mau kasih tahu lu dulu kalau misalnya Garmin Forerunner 265 ini hadir dengan dua model yang perbedaannya cuma di size, yaitu 265 biasa dan 265S. Nah, tapi gue tampilin aja di tabelnya ada perbedaan sedikit selain diameternya tentunya, yaitu tentunya di pixel dan juga di bagian durasi baterai. Oke, kalau tadi lu udah lihat tabelnya pembanding antara 265 dan 265S. Nah, sekarang gue bakal kasih lihat lu secara visual bagaimana kalau misalnya dengan tangan segede gua, tinggi gua tuh sekitar 178, kalau misalnya menggunakan si Garmin 265S. Bersamaan juga dengan kalau misalnya ada tim gua yang tingginya tuh cuma 150-an, itu dia cewek menggunakan si 265S. Nah, lu bisa lihat ya di sini gue tampilin aja di mana gua yang tingginya 170-an dengan tim gua yang tingginya 150-an dengan lebar wrist atau enggak pergelangan tangan yang berbeda tentunya. Itu fitnya seperti ini kurang lebih. Nah, untuk tampilan rekomendasi fitnya itu sebenarnya berapa milimeter untuk yang 265 atau 265S, gue tampilin aja on screen. Jadi sebenarnya Garmin tuh udah kayak kasih rekomendasi kalau 265 ini cocok untuk yang wristnya itu kayak pergelangannya itu kayak ukurannya seberapa dan 265S berapa. Tapi biar lebih kebayang lagi, gue kasih lihat ini tadi ya yang 265S, yaitu gue dengan tinggi 170-an dengan tim gua si Is yang juga menggunakan 265S. Jadi bisa kebayang apakah itu jomplang atau enggak menurut pendapat lu. Kalau gue pakai itu preferensi, tapi kalau menurut pendapat gue memang agak terlalu kecil kalau cowok setinggi gue pakai yang si 265S. Nah, sekarang yang 265 biasa gue pakai dan juga si Is juga pakai, tim gue yang tingginya cuma 150-an. Bisa dilihat di sini kalau misalnya untuk cewek yang tingginya 150-an atau mungkin 160-an awal gitu ya, itu si 265 yang hitam yang biasa ya, bukan yang S ini memang terasa agak besar ya di pergelangan tangannya gitu ya. Sedangkan buat gua boleh dibilang itu ya pas-pas aja gitu. Jadi kayak justru lebih masuk kalau misalnya pakai yang 265 kalau misalnya tinggi lu sekitaran gua juga di 178 cm. Oke, sekarang kalau misalnya lu mau tahu bagaimana cara menyeting backlightnya, gampang aja, tinggal di bagian kiri itu ditahan. Terus sampai lu bisa langsung ke sistem, ya sebenarnya lu bisa campur dengan touchscreen sih ya kalau misalnya di 265 enaknya itu. Terus ke display. Nah, di sini displaynya itu bisa diatur backlightnya pada saat activity atau pas olahraga ataupun pada saat general use ataupun pada saat tidur. Misal sekarang contohnya untuk general use aja, kita pilih. Nah, ini bisa always on display, jadi dia akan kayak ada always on-nya gitu, dan brightness-nya itu bisa lu kurangin atau enggak tambahin. Nah, karena ini untuk keperluan demo biar terang di videonya, gua terangin aja. Terus ada gesture on, jadi kalau misal lu gerak-gerakin itu dia bakal kayak merespon dengan kayak nyala gitu ya. Dan time out-nya itu 15 second. Nah, ini bisa dipilih antara 4, 8, 15. Kalau yang terdahulu tuh bahkan bisa ada sampai yang semenit. Tapi karena mungkin yang ini kan udah AMOLED, jadi si Garmin tuh nggak mau kasih opsi itu karena takutnya nanti baterainya cepat kekuras gitu ya. Oke, tadi mungkin lu udah lihat ya, gue kayak menggunakan fitur touchscreen-nya dan lu pengen tahu nyetingnya tuh gimana sih. Jadi ada dua cara settingnya, itu cara setting as in general, ada juga cara settingnya itu per sport profile. Nah, yang pertama dulu nih, yang secara general itu dia tadi ada di bawah display, yaitu touch, lu pencet aja. Nah, di sini ada general use, itu lu bisa matiin, nyalain. Jadi pada saat ya biasa-biasa aja, nggak ada kegiatan, jamnya itu bisa lu matiin, nyalain. Terus kalau ada during activity, itu lu bisa nyalain, bisa ibarat tuh kayak langsung select all gitulah, ibaratnya bisa enable for all atau disable for all gitu ya, atau enggak dipilih satu-satu. Di bawah sini tuh kayak untuk lari mau nyala
kalau misalnya buat track run, misalnya mau nyala juga. Tapi kalau untuk treadmill, kalau untuk HIIT misalnya itu touchscreen-nya nggak mau nyala karena takutnya banyak ke pencet-pencet karena gerakannya itu suka kayak takutnya kena layar. Nah itu bisa di tetap off atau nggak di on-in aja. Nah itu yang dari settingan yang general. Tapi gimana kalau misalnya kita mau nyeting langsung di sport profile-nya? Gampang aja, tinggal kita mundur. Di kanan atas ini kan untuk mengakses sport ya. Misalnya tadi kita misalnya run, kita mau setting. Nah, pada saat halaman seperti ini, pencet yang kiri tengah, kita ke run setting. Dan di sini touch bisanya on dan off, gitu ya. Jadi enaknya ya di Garmin itu bisa dibedakan antara setiap aktivitas itu juga bisa diatur touchscreen-nya. Sekarang gue mau kasih tau lo bagaimana cara menyeting watch face dan widget. Kalau misalnya watch face-nya atau widgetnya itu pertama-tama udah ada di jamnya sendiri. Nah, pertama-tama kita tinggal tahan, pilih watch face. Nah, lo tinggal pilih aja watch face mana yang lebih sesuai dengan keinginan lo tampilannya. Seperti ini, dan lu bisa customize juga. Misal datanya, kalau tadi itu lu nggak ngerasa steps gue anak tangga nggak perlu gitu misalnya, lu pengen ganti yang lain, nah itu bisa. Itu tinggal lu ganti-ganti aja. Lu bisa lihat ya di sini ya. Sekarang misalnya lu mau tampilin apa ini kalori, atau enggak ini ada sunrise misalnya seperti itu. Dan ini yang di kanan. Oke. Tinggal lu ganti lagi misalnya stress, misal masuk dan apply. Nah, itu watch face-nya udah ada di jamnya. Nah, kita mungkin langsung ke widget dulu ya, baru nanti kalau misalnya lu mau kayak ngedownload watch face atau widgetnya, gua kasih tau lagi. Oke, sekarang kalau misal mau ke widget, tinggal ke sini. Ini bayangannya kita mau menambahkan widget ya, widget glance. Nah di sini kita tinggal add. Nah tinggal kita mau add apa nih? Misalnya kalori kita mau tambahin, terus tambahin apa lagi? Health snapshot misalnya seperti itu. Tinggal ini dan voila, sekarang udah ada. Jadi gue ulangin ya stepnya ya. Tinggal pencet yang tengah, terus kayak lu ke bagian edit. Terus pada bagian edit lu tinggal pilih plus. Jadi lu tinggal pilih widget yang memang udah ada di dalam jamnya yang pengen lu tampilin. Jadi kalau misalnya udah tampil tuh ya lu tinggal pencet kiri bagian bawah sekali atau tengah, itu tinggal naik turun tergantung lu urutin si widgetnya ada di urutan keberapa. Oke, kalau tadi lu udah pindahin atau nggak munculin watch face dan widget yang memang udah ada di jamnya, sekarang gue mau kasih contoh gimana kalau misalnya watch face-nya itu nggak ada di jamnya tapi adanya di aplikasi, yaitu dalam hal ini aplikasinya tuh namanya Garmin IQ Store. Buat yang belum tahu, Garmin IQ Store itu sama perannya seperti Google Play Store dan juga App Store di Apple dan Android. Maksudnya apa? Ini jadi di Garmin itu dia kalau misalnya mau tambahan-tambahan aplikasi ya downloadnya di sini. Sedangkan kalau satu lagi aplikasi namanya Garmin Connect itu yaitu untuk menyimpan data-data lu dan menganalisa data lu. Oke, sekarang kita udah buka Garmin IQ Store ya. Make sure udah ke connect. Sekarang kita bisa lihat ini yang udah ada ya di watch face yang ada di jamnya. Sekarang kita mau cari langsung, gua kasih contoh satu aja mungkin watch face-nya, karena kalau misalnya widget pun itu sama seperti watch face-nya cara downloadnya. Itu sekarang watch face kita pilih ya, kita coba, kita search. Misalnya kita mau pilih namanya full sky, coba ya. Terus kita tinggal pilih install, allow. Pastikan semuanya itu deket ya. Oke, installing. Nah, langsung ke download. Seperti itu. Jadi, sesimpel itu selama semuanya udah terpairing dan terkoneksi, itu kayak pindah-pindahan data antara si aplikasi Garmin IQ Store dengan si jamnya itu akan sangat amat mudah. Sekarang gue mau kasih tau lo terkait morning report,
health snapshot dan HRV status. Sekarang morning report itu apa sih? Jadi morning report itu setiap lu bangun nanti bakal si Garmin kalau misal lu pakai selama tidur, dia bakal menampilkan data-data yang direkam selama lu tidur, mulai dari data tidur, terus HRV dan lain-lainnya. Nah, bagaimana cara mengatur data apa aja yang bisa lu dapat setiap paginya? Itu gampang aja, tinggal ke tengah ditahan lagi. Nah, tinggal ke sini, jadi gue ulang ya. Di tengah, terus kita ke bagian appearance, terus pilih morning report. Show report on, kita edit reportnya. Mau apa aja sih sebenarnya yang lu tambahin? Misalnya body battery, lu mau tambahin intensity atau steps misalnya. Sebenarnya aneh juga sih, kan lu baru bangun tidur masa udah ada stepsnya. Jadi nanti pas bangun, lu bakal disajikan ya data-datanya ini. Training readiness, menurut gue training readiness itu salah satu yang paling penting karena gue selalu workout di pagi hari dan gue tahu misalnya akumulasi dari semua tidur dan kayak recovery gue itu apakah membuat level atau enggak skor training readiness gue itu udah prima atau enggak gitu. Dan selebihnya ada sleep tentunya dan HRV status. Dan sekarang kalau misalnya lu ingin menggunakan fitur health snapshot. Jadi health snapshot itu kalau misalnya lu ingin mengetahui kesehatan lu atau enggak pada saat itu lu pengen ngecek ya kayak kondisi kebugaran lu lah. Itu tinggal ke pencet kanan yang bagian atas. Sebenarnya agak aneh dia tergabung dengan sport profile karena ini bukan sport profile. Terus ke bawah dan ada health snapshot. Jadi tinggal lu nyalain, terus lu diam seperti ini, harus diam, kalau enggak nanti tasnya gagal. Jadi cuma cukup diam dan tunggu 2 menit. Nah, pas udah, inilah tampilan datanya. Lu bisa lihat di sini dan ini ada average HR, SpO2, terus respirasi, average stress dan HRV ya. Dan lu bisa juga save ataupun discard dan kita bisa save di sini. Dan selanjutnya ini sebenarnya gue cuma lebih pengen menjelaskan sih. Kalau misalnya HRV status itu apa? HRV itu adalah singkatan dari heart rate variability. Jadi intinya adalah kayak denyut jantungnya itu, denyut jantung lo itu dalam satuan milisecond. Kalau misalnya secara skor itu lebih besar angkanya itu akan semakin lebih baik. Berarti gampangnya itu kayak lo nggak kecapean. Jadi kayak mesti kayak tarik nafas terus, sepengetahuan gue seperti itu. Jadi kayak intinya gampangnya HRV ini MS itu millisecond itu harus angkanya atau enggak skornya tinggi gitu ya. Nah, sedangkan untuk HRV status ini lu bisa lihat di sini di widget. Caranya gue ulang ya, di sini kita bisa langsung lihat. Itu secara default udah muncul musiknya, langsung lu pilih dan lu bisa buka di sini. Ya, di sini ada last night HRV, yaitu pas lu tidur selama lu pakai itu dia akan munculin. Terus dalam average 7 hari. Dan ini baseline-nya belum ada atau enggak statusnya belum ada. Kenapa? Karena lu harus pakai secara konsisten setidaknya tuh 3 minggu agar di sini seperti yang dia bilang determining baseline wear for 2 more weeks. Jadi setelah kayak ya kurang lebih 3 minggu baru di sini ada kayak secara in average secara 3 minggu itu sebenarnya HRV status lu tuh seperti apa. Oke, sekarang gue mau ngomongin terkait fitur sleep tracking, yaitu tepatnya kalau misalnya kita mengadakan pengaturan pada saat kita tidur atau sleep mode. Sebenarnya bisa lu langsung lihat aja widgetnya di sini. Ini standar ya, semuanya mungkin lu udah pernah lihat atau enggak kalau belum gue jelasin. Ini adalah skor dari tidur lu, ada kualitasnya dan dia ada penjelasannya. Shorter than ideal tapi continuous, dan ini ada fase-fase tidurnya, durasi. Ini ada penjelasannya lagi. Dan sleep station, sleep score dalam urutan 7 hari lah gitu ya. Oke. Terus kita bisa atur di sini yaitu setting. Kita bisa atur schedule kapan jam ini akan masuk dalam mode sleep gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya lu nggak atur juga, dia juga bisa auto detect gitu. Dan dalam hal keakuratannya menurut pendapat gue udah cukup akurat setidaknya untuk mengetahui kapan lu mulai tidur dan bangun. Kalau di kasus gue sih gue ngerasa udah cukup ya. Terus ada watch face, itu watch face-nya itu bisa pada saat schedule-nya maksudnya sleep mode-nya nyala itu udah watch face-nya yang khusus tidur. Khusus tidur tuh maksudnya nggak terlalu mentereng lah seperti itu. Terus display-nya juga bisa pada saat masuk sleep mode itu lu bisa atur brightness-nya, mungkin lu maunya lebih gelap
dan timeoutnya per berapa seconds. Terus ada do not disturb, itu bisa dinyalain ataupun dimatiin. Biasanya sih kalau gue pada saat sleep mode yaitu do not disturb-nya itu udah dinyalain. Oke, sekarang kita bakal ngomongin terkait sport mode, workout, race calendar, training plan, dan fitur-fitur terkait olahraga lainnya. Pertama-tama gue mau kasih lihat lu bagaimana menavigasikan ke menu olahraga. Menu olahraganya itu bisa diakses dengan pencet kanan atas. Walaupun tulisannya run ya tentunya bukan cuma buat mengakses sport mode run ya. Kita bisa lihat di sini itu ada banyak, ada run, track run, treadmill, dan itu yang difavoritkan ya. Kalau misalnya lu mau tambah favoritnya tinggal di add seperti ini. Terus lu tinggal cari aja apa yang pengen menjadi favorit gitu. Misalnya kita mau tambahin ada yoga gitu, set as favorite, dan kita bisa taruh di urutannya keberapa, misalnya langsung di bawah run seperti itu. Dan kalau misalnya ngomongin sport mode, yang menarik dari Garmin itu lo bisa memberikan settingan-settingan yang khusus untuk sport mode tersebut. Misalnya untuk run, lo pengen ada pengaturan misalnya touchscreen-nya lo mau ubah-ubah, caranya gampang. Jadi tadi pas lo udah masuk, biasa kan memang ada suggestion ya. Ini suggestion-nya di cancel aja dengan kanan bawah. Terus pencet yang tengah. Terus ada run settings. Nah, run settings di sini lo bisa mati nyalain touch on off di situ. Jadi nggak semua olahraga settingan touchscreen-nya itu harus sama. Jadi bisa dibeda-bedain. Caranya ya seperti ini. Dan kalau misalnya juga lo ngerasa kayak kalau untuk lari kayaknya gue di daerahnya yang cukup aman kok, nggak perlu sampai multiband karena nyerap banyak baterai gitu. Oke, gue pilih yang auto select aja lah biar si Garmin yang pilihin, misalnya seperti itu. Nah, itu juga bisa. Jadi semuanya itu customizable dan bisa di setting. Dan settingan yang paling penting yang perlu lo tahu yaitu mengenai data screen. Nah, data screen itu apa sih? Jadi data screen itu ya sesuai dengan namanya, yaitu halaman data atau layar data. Layar datanya itu bisa lo setting ya, buat yang belum tahu. Kalau udah tahu Garmin mungkin ini hal yang repetitif, tapi buat ini ditujukan buat teman-teman yang belum tahu. Nah, jadi ini misalnya udah ada data screen-nya, misalnya dari sana gini, atau enggak ini settingan gue sendiri. Gue mau tambahin. Nah, datanya apa? Dia si Garmin itu udah kayak komplokkan gitu. Misalnya custom data, oke, custom data mau apa? Nah, data screen-nya itu field-nya bisa macam-macam. Ada yang field-nya cuma satu kayak gini, atau bisa 2. Misal kita pilih yang 2. Nah, ya udah kita pilih di dalam data screen itu kan ada data field. Field-nya mau apa? Field yang pertama misalnya kita terkait run dynamics gitu ya. Terus kita mau masukin apa? Misalnya di sini vertical oscillation gauge. Choose field 2-nya apa? Misalnya distance gitu. Terus ya udah, ini mau taruh di mana nih data screen dengan data field si vertical oscillation dan distance tadi. Kalau udah, ya udah tinggal pencet kanan atas gitu. Jadi itulah cara bagaimana lo mengganti data screen dan berikut dengan data field-nya. Oke, kalau tadi data fields-nya itu anggapannya udah ada by default di dalam jam Garmin lu. Sekarang bagaimana kalau misalnya lu mau memasukkan data field yang lu temukan di aplikasi atau application store-nya si Garmin, yaitu Garmin IQ Store, ke jam lu. Sini gue kasih tahu. Kita pilih dulu aja, kita asal pilih untuk demo ini. Misalnya kita pilih misalnya ini ya, Strava relative effort ya, walaupun bintangnya dikit kita coba aja ya. Ya, untuk coba buat kasih demo. Oke. Got it. Oke. Selanjutnya kita langsung ke sini aja, ke data screen. Oke, dan pilih yang Connect IQ Fields. Nah, ini barusan kan tadi lu udah masukin ya Strava ini dan udah ada.
Ya kalau misalnya nggak ada, gampang aja sih sebenarnya, tinggal di sync lagi aja. Syncnya tuh bisa lewat aplikasi Garmin Connect, dipencet aja tuh tombol refreshnya sampai dia masuk. Terus dia bisa seperti ini. Dan lu masukin. Nah, jadi deh sekarang yang tadinya belum ada di jam ini sekarang udah ada dan lu implementasikan di dalam data screen dan data field-nya si olahraga lari. Sekarang gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara memindahkan workout yang sudah ada di aplikasi Garmin Connect. Jadi lu tinggal bisa ikutin di jam atau smartwatch Garmin Forerunner 265 lu tanpa harus ngelihat smartphone-nya maksudnya, maaf. Tinggal pencet kanan bawah more, pastikan ini, terus ada training dan planning. Terus akan ada workouts. Terus yang gue bilang ya, lu bisa sebenarnya create a workout, tapi sebenarnya untuk demo ini gue langsung workout yang udah dibikinin sama si Garmin aja ya. Oke, kita di sini kita cek misalnya yang ini kita udah lihat misalnya ya, kita ini gerakannya. Nah, gerakan ini tuh bakal bisa lu display atau lu tonton di smartwatch-nya langsung. Nah, jadi duplicate misalnya seperti itu. Oke. Terus ini ya namanya 40-20 squat thrust. Kita kirim dulu ke perangkatnya yaitu si Garmin Forerunner 265. Nah, kita cek di sini apakah langsung masuk. Kita cek di sini. Caranya buka hitnya terus pilih yang kiri tengah. Jadi itu bisa aja masuknya ke hit itu training ataupun ke strength. Jadi lu tinggal lihat antara dua itu aja sih. Terus langsung lihat workout. Nah, di sini langsung keluar. Nah, bisa di display gimana? Nah, ini lu bisa lihat gerakannya exactly sama ya, yang seperti ada di aplikasi. Tapi enaknya di sini kalau misalnya lu udah kayak letih terus tangan lu basah kan mungkin kayak males ya mesti ngelihat smartphone. Itu lu lihat aja di sini. Emang ya jog mah pasti obvious ya gerakannya seperti ini. Tapi mungkin nanti kalau ada gerakan-gerakan yang lu belum pahami, itu jadinya lu gampang tinggal lihat animasinya langsung di jam Garmin Forerunner 265 lu. Apalagi kan sekarang gambarnya tuh udah terang AMOLED, jadi semakin jelas apalagi untuk gerakan-gerakan yang mungkin namanya lu belum familiar. Oke, kalau tadi itu kan workout ya, jadi sifatnya tuh kayak ya udah sekali workout, lagi mau workout itu lu ikutin aja. Tapi kalau lu mau yang lebih terprogram, mungkin lu bisa cek yang namanya training plan. Sama ada di halaman training and planning, tapi tinggal lu pilih aja training plan. Tapi memang plan sampai saat video ini dibuat, plan itu lebih untuk olahraga running dan juga cycling. Oke, kita pilih running ya untuk keperluan demo ini. Kita pilih misalnya lu pengen lari dari, untuk 5K karena lu seorang pemula misal kayak gua. Set up a plan. Terus accept. Terus lu tinggal pilih aja kayak misalnya tuh selama ini tuh lari ya sekitar seminggu tuh distance-nya berapa sih? Misalnya lu bilang 25-32 km misalnya. Terus average-nya berapa sih kalau misalnya ini misalnya lu 630 misalnya. Terus apa nih goal dari latihannya? Apakah ya udah run atau enggak run with a time goal? Misalnya lu punya goal tersendiri untuk waktu yang ingin di-achieve. Oh, gue pengen dong bisa 30 menit gitu. Atau enggak kayak Mark Zuckerberg tuh 5 km dia bisa under 30 menit. Contoh ya. Kita coba aja. Nah, terus pilih di sini. Ini kayak ada kayak coach virtual gitu. Yang sepengetahuan gue mungkin kayak cara approach atau enggak porsi latihan itu sedikit beda. Misalnya lu pilih aja misalnya ini. Terus kayak days available lu untuk latihan, yang lu mau commit untuk latihan tuh apa aja. Mungkin kayak misalnya lu nggak bisa setiap hari, oh Monday bisa, Tuesday nggak bisa karena mau rest, capek, atau enggak akhirnya gini gitu. Jadi setidaknya sih sepengetahuan gue nih at least mesti ada 4 hari ya, 4 hari. Jadi lu pilih, jadi lu break itu ada 3 hari, lu next. Terus lu pilih long run-nya kapan, biasa kan orang-orang mungkin hari Minggu ya kita pilih. Terus ini dia bisa lu namain misalnya 5K PB misalnya kayak gitu. Terus dia bakal kayak kasih suggested date-nya berdasarkan data yang tadi kita submit. Itu oh idealnya tuh 15 Juli. Kita iyain aja next. Oke, kita create a plan. Oke.
Nah, di sini udah ada yang kita lihat di sini workout schedule-nya. Nah, di sini udah ada workout schedule-nya, yaitu ya hari pertama, yaitu hari ini. Nah, bagaimana kita melihatnya itu di jam Garmin-nya. Cara melihat training plan yang sudah kita set up di jam yang pertama itu bisa menggunakan widget si Garmin Coach, di mana lu kalau misalnya udah keluarin, dia bakal muncul di sini week 1 benchmark run. Jadi lu tinggal bisa lihat di sini berdasarkan panduannya dia. Dan sebenarnya juga kalau misalnya lu mau coba langsung ke aktivitas atau enggak sportnya, itu tinggal lu buka aja run, dia akan otomatis itu hari ini kan, lu ingat kan tadi 3 Mei itu hari pertama untuk benchmark run. Ya udah, dia pilih mode workout atau view, atau enggak ya lewatin dulu. Nah, kalau misalnya lu mau view, misalnya lu lupa apa sih porsi latihan hari ini, ya udah tinggal di view aja. Ini ada catatan-catatannya. Jadi semudah itu bagaimana cara memindahkan training plan baik antara lari ataupun bersepeda ke jam lu dari aplikasi Garmin Connect. Nah, mungkin kan lu udah tahu ya kalau misalnya Garmin Forerunner 265 itu juga punya fitur race calendar yang dimana nggak cuman buat sebagai pengingat jadwal atau tanggal race lu, tapi juga bisa memberikan data-data. Nah, kurang lebih apa sih? Nah, untuk keperluan demo ini gue udah bikin namanya Race is Balap. Ini cuma buat keperluan aja. Jadi mungkin ada yang bingung ya, kenapa kok di widgetnya tuh ada 2 yang terkait dengan race. Yang pertama itu adalah primary, jadi kayak misalnya yang cuman bisa dimunculin di widget primary itu cuma 1 race, lo harus pilih. Sedangkan kalau misalnya di dalam tempo waktu yang sama lu masukin misalnya setahun ini lu langsung jebret, lu masukin ada 3 race, nah dia bakal muncul di widgetnya si race calendar yang ini. Nah, ini gue baru masukin 1, gue namain iseng-iseng namanya Race is Balap. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini kapan, kurang lebih kayak udah tinggal 8 minggu 2 hari, terus tanggalnya dan jamnya. Nah, di sini juga ada data-data lainnya, misalnya kayak weather, terus kayak macam-macam. Nah, terus kayak ada data-data lainnya yang mungkin akan berpengaruh pada performa lu. Nah, itu semua hanya bisa kalau misalnya lu sudah masukin selain tanggalnya, tapi lu juga masukin course-nya. Nah, sekarang gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara men-setup race kalendernya agar bisa muncul seperti kayak tadi. Oke, caranya gampang aja, tinggal ke Garmin Connect, terus pilih kalender. Terus kita, ini hanya untuk keperluan demo ya, kita coba. Ini by the way, itu bisa di aplikasi Garmin Connect yang ada di smartphone ataupun juga di desktop app-nya dari Garmin. Jadi terserah keperluan lu. Kita pilih aja 30 September, misalnya kita ada race semacam itu. Kita coba cek. Oke. Kita add event. Oke, kita bisa find an event. Biasanya ada event-event yang mungkin internasional dan memang terdaftar di Garmin, itu bisa cari dengan menggunakan atau memilih find an event, atau enggak lu create an event. Kita mau create an event, kita misalnya Race is Balap G2 gitu ya, kita coba. Terus ini ada pilihannya in person atau virtual, kita pilih in person. Kita di sini add event. Terus kita pilih ini kayak race-nya apa gitu ya, running. Terus apakah dia nanya ini apakah race ya, let's say itu adalah race. Dan kalau misalnya apa nih pengaruhnya kalau public atau private. Kalau public orang jadi bisa ngelihat, kayak tadi orang ada find an event, nah itu bisa kalau lo enable public itu bisa di orang bisa lihat, dan lo juga bisa nge-share linknya itu ke teman-teman lo via misalnya WhatsApp. Kalau misalnya lo bikin public, kita bikin public aja. Oke, dan tinggal lu pilih aja ini course-nya. Course-nya itu bisa add course later, tapi bisa juga dengan yang course yang udah ada ya. Misalnya course-nya kita sama lagi aja. Terus next. Nope. Review entries. Add to calendar.
Oke, kita pencet yang atas. Nggak usah. Ini semuanya udah. Coba kita lihat ya, apakah langsung masuk? Mestinya sih enggak. Mungkin untuk itu kita sync dulu. Seumpama misalnya nggak langsung nge-sync. Biasanya sih kalau misal gue diemin itu langsung biasa udah nge-sync ya. Tapi kalau untuk keperluan demo ini misal karena gue pengen kasih lihat tuh langsung, gue sync dulu. Kita lihat apakah race calendar itu nambah atau enggak ya. Lihat sini. Nah, bisa dilihat ya. Yang tadi race calendar cuma 1 event, sekarang jadi 2 events. Nah, ini yang barusan kita bikin, race is balap 2. Jadi itulah caranya bagaimana memindahkan race calendar dari aplikasi Garmin Connect atau desktop Garmin, jadi sama aja, ke jam Garmin lu, terutama Garmin Forerunner 265. Oke, mungkin tadi di bagian race calendar lu udah ngelihat course ya, tapi lu masih bingung gimana sih cara memindahkan course, dan course itu apa sih? Course itu sesimpel ya rute, tapi karena si Garmin Forerunner 265 itu nggak punya fitur map yang full, jadi dia tampilannya tuh ya bakal akan kayak seperti garis-garis aja. Tapi dengan adanya course seperti ini, jadinya lu kayak memberitahu si Spotwatch lu terkait kayak ya rute lari lu, setidaknya nanti bisa kasih lihat kayak semacam kayak panah mesti ke kiri atau ke kanan. Sesimpel itu aja sih. Oke, caranya seperti apa? Kembali lagi di halaman training and planning pada Garmin Connect. Itu caranya kalau lupa, ini tinggal ke more dan pilih training and planning dan ada course. Nah, course-nya karena kita dalam konteks ini kita mau bikin, kita pilih create course. Kita pilih untuk running ya. Nah, di sini kita bisa automatic select a single starting point and will create a course, ataupun custom. Misalnya lu mau custom. Oke, misalnya dari sini. Kita pilih misalnya dari sini. Terus kita mau pilih lagi poinnya di sini. Oke. Terus misalnya lu mau loop to start juga bisa. Oke, jadi bolak-balik ya kita bikin ya. Save. Kita bikin public. Ini kita namain running is lari course. Seperti ini. Oke. Send to device. Oke. Sekarang kita coba. Kita langsung sini. Dismiss. Ingat kita pencet kalau apapun pas kita baru buka sport mode itu, misalnya udah pilih run, kalau mau ada ganti-ganti pencet tengahnya aja pas udah di halaman ada tulisan olahraganya run. Nah, sini kita pilih navigasi dan kita pilih course. Nah, di sini tadi udah pindah ya, running is lari course. Yang tadi nih namanya sama ya, running is lari course. Jadi lu tinggal pilih, lu bisa lihat sini. Jadi lu bisa, ini inget ya, walaupun namanya memang gue awal-awal juga pas mulai terjun ke Garmin ini kayak kok katanya nggak ada map, tapi menunya ada tulisan map. Nah, ini definisi mapnya kalau untuk yang si Forerunner 955, 965, Fenix 7, Apex yang ke atas, intinya tuh tambahin aja kata full map. Full map tuh kayak Google lah ibaratnya, kayak mirip kayak Google gitu. Sedangkan kalau yang ini ya cuman ya udah tampilan seperti ini doang gitu ya, nggak ada yang gimana-gimana, jadi nggak detail gitu. Jadi lu nggak bisa ngelihat kayak sebenarnya tuh di sekitar rute lu tuh ada apa aja sih, ada nama jalan apa aja tuh nggak bisa di sini gitu ya. Terus kalau udah tinggal, kalau udah lu pilih, lu udah yakin dengan course-nya, tinggal do course gitu. Dan nanti pas nanti tampilan ini karena kan gue di dalam indoor ya, nanti bakal ya udah kayak cuman ada semacam kayak arrow atau jarum seperti ini, dan kayak ada garis yang ya ini arahnya mesti kemana. Jadi seperti itu. Itulah bagaimana cara memindahkan
course atau rute dari aplikasi Garmin Connect, atau bisa juga sama caranya yaitu lewat desktop Garmin ke jam Garmin dulu, terutama Garmin Forerunner 265. Oke, kalau tadi kita membuat course dari Garmin Connect, pindahin ke jam, tapi bagaimana kalau misalnya, gue udah lari kemarin dan gue pengen pakai rute yang kemarin gue udah lari, rute yang sama itu untuk menjadi course yang ada di dalam Garmin Forerunner 265, karena gue males bikin lagi. Nah, cara juga gampang, tinggal kiri tengah dipencet, terus pilih navigation. Kalau tadi pilihannya sebelumnya course, tapi sekarang kita pilih ke bagian bawah sedikit activities. Activities tentunya yang sama ya, tentunya bisa lari. Ya udah, tinggal go. Dan navigasinya itu sudah berdasarkan aktivitas yang tadi barusan lo pilih. Jadi make sure juga rute yang lo ingin lewati juga sama ya, sesuai dengan aktivitas yang lo pilih tadi barusan. Oke, sekarang kita ke bagian phone configuration. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau dulu di versi-versi Garmin sebelumnya itu untuk ganti semuanya itu harus dari jam aja gitu ya. Tapi dengan yang era-era sekarang itu si aplikasi Garmin Connect itu bisa kayak ubah-ubah pengaturan-pengaturan yang ada di jam atau tampilan yang ada di jam lewat aplikasi Garmin Connect. Nah, tadi kan mungkin gue udah kasih tahu lu bagaimana merubah si data screen ya di segmen sebelumnya. Tapi ini gue kasih lihat dulu lagi mungkin yang sama, tapi kalau misalnya langsung dari aplikasi Garmin Connect. Mungkin ada beberapa orang yang sukanya via aplikasi smartphone. Nah, tinggal gampang aja. Setelah lu pencet more, lu pilih Garmin device, terus lu pilih alatnya yang pengen atau nggak device-nya yang pengen lu otak-atik atau konfigurasi. Dan konteksnya di sini karena kita mau merubah data screen misalnya, atau ya update-update lah olahraga lari, pilih activities and apps, terus run, terus data screen. Nah, ini sebenarnya versi smartphone-nya ya, smartphone-nya dari si yang tadi di segmen sebelumnya terkait perubahan data screen. Kita tambahin tinggal di sini. Misalnya kita mau tambahin kompas deh, gitu ya. Ini kompas. Terus misalnya apa lagi? Oke, kita udah tambahin kompas aja misalnya ya, seperti itu. Nah, kita lihat apakah sekarang data screen-nya udah ada kompasnya atau belum. Oke, kita cek. Nah, udah ada ya. Jadi segampang itu. Jadi kalau misalnya lu males kayak otak-atiknya via jam, entah itu terlalu kecil atau ribet, nah itu lu bisa langsung dari si aplikasi Garmin Connect-nya. Jadi kayak lu di-explore aja untuk pengaturan-pengaturan itu banyak yang bisa sudah dilakukan via aplikasi Garmin Connect-nya. Oke, sekarang gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara mengkonekkan TWS atau earbuds, atau basically sebenarnya sensor apapun sih bisa yang memang compatible dengan Garmin Forerunner 265, ini caranya sama. Tapi karena ini bagian segmen terkait musik, jadi gue kasih lihat lu bagaimana cara mengkonekkan si earbuds atau TWS. Nah, pastikan TWS-nya itu ada pada mode pairing, yaitu kedip-kedip seperti ini. Ini gue pakai Nothing itu sebagai contoh aja. Terus tahan tengah. Terus kita cari sensor and accessories. Kita cari add new. Kita cari headphone. Searching for headphone. Oke, ketemu. Dan kita pilih. Oke, dan connected. Oke, kalau tadi gue udah kasih tahu lo bagaimana cara mempairingkan dan mengkonekkan antara si TWS dengan jam Garmin lo atau tepatnya Garmin Forerunner 265. Sekarang gue bakal kasih tahu lo bagaimana cara memunculkan music provider seperti kayak Spotify agar muncul di Garmin Connect dan juga di Garmin Forerunner 265. Sebenarnya sih bisa aja lo pindahin dari desktop lo menggunakan aplikasi Garmin Express, itu kayak misalnya lo punya file-file MP3 music, tapi kan agak jarang ya orang yang seperti itu sekarang. Jadi gue kasih lihat lo dulu, ini bagaimana taunya kalau misalnya lo belum punya si Spotify ya. Ditahan tengahnya, terus lo naik ke atas sampai ada tulisan musik ya, music provider. Nah, di sini ada add music apps. Nah, dia bilang harus ke Garmin IQ. Nah, kita coba aja.
Bisa ke Garmin IQ atau enggak, karena dalam kasus gue ini gue udah pernah install si Spotify tapi gue uninstall untuk keperluan video ini. Jadi tinggal ke sini aja. Ke Garmin device. Terus Garmin Forerunner 265. Terus lu pilih musik. Terus pilih musik providers. Oke. Dan ini installednya tuh no music apps installed ya. Tapi sebelumnya bisa muncul ada Spotify karena sebelumnya gue udah pernah download atau pernah install dan gue uninstall. Nah tinggal pencet lagi ya install. Kalau bedanya kalau misalnya lu belum pernah, tinggal ke IQ Store, lu search namanya Spotify. Segampang itu. Setelah udah ke install, dia bakal pindah dari yang tadi not install ke bagian lini yang install di Spotify, tepatnya di Garmin Connect. Nah bagaimana dengan di jam? Kita buka lagi si musik. Kita buka musik provider-nya, sekarang udah ada Spotify. Lo pilih Spotify-nya, terus dia, kenapa lo harus pilih ini? Ini biar, walaupun udah tadi terinstall, si Spotify-nya itu perlu sign in via Garmin Connect. Jadi kayak tahu nih, oh yang nge-sign in itu adalah Andrew via Garmin Connect gitu ya. Kita sign in. Oke, setelah tadi lu udah masukin semua emailnya atau sign in-nya ke Spotify-nya, tinggal lu agree aja. Berarti itu kayak lu kasih permission buat si Spotify buat kasih, oh lu mau kasih akun lu diakses via. Nah, sekarang tinggal add music and podcast gitu. Misalnya playlist. Kita pilih aja. Nah, ini juga lu tinggal konekkan ke koneksi WiFi ya, koneksi WiFi kantor lu atau koneksi WiFi rumah lu. Dan kalau misalnya sudah terkonek, itu dia bakal prosesnya seperti ini, jadi 0% sampai komplit gitu ya. Oke, sekian adalah tutorial untuk mengoperasikan Garmin Forerunner 265. Semoga bisa membantu lu dari A to Z ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar atau enggak DM kita di Instagram @WearInAsiaOfficial. Bisa juga follow kita di TikTok di @WearInAsiaOfficial, dan bisa juga mensupport produk-produk yang gue udah bahas atau gue ceritain di channel YouTube ini dengan membeli produk-produknya yang linknya gue taruh di description box, dan tentunya itu hanya ada di situs via.id. Dan kalau misalnya mau support lebih lagi, lu kali ini bisa dengan mensupport apparel yang sedang kita bikin untuk cross training dan lari, namanya One More. Nah seperti ini nih, dan lu bisa juga beli produknya, yang link produknya ada di description box dari setiap video yang ada obrolan terkait One More-nya ini nih. Oke, thank you and until next time.